Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadr. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi qada ashabahu fi ghazwati badr wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhirit dahr, amma ba'd. Para pemirsa El Kalam yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang keutamaan Lailatul Qadr. Secara bahasa, Lailatul Qadr dapat diartikan malam ketetapan, malam takdir, malam ukuran. Dalam surah Al-Qadr disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadr atau di dalam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Pertanyaan yang diawali dengan kata tanya wa ma adraka menyiratkan makna bahwa hal yang disampaikan tersebut merupakan sesuatu yang istimewa, berharga, mulia, dan mempunyai nilai lebih dibanding hal-hal yang lain. Maka kemudian tidak mengherankan jika di ayat berikutnya, di ayat 3 disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadr atau Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya bahwa seandainya seseorang melakukan ibadah satu malam saja yang bertepatan pada Lailatul Qadar tersebut, maka pahalanya melebihi jika beribadah 1000 bulan. Nah, jadi sungguh tak terhingga betapa banyak pahala, keutamaan, keistimewaan yang didapat seseorang jika melaksanakan suatu ibadah dan alhamdulillah bertepatan dengan Lailatul Qadar tersebut. Nah, penjelasan yang lebih detail, lebih terperinci mengenai keutamaan Lailatul Qadar dijelaskan dalam surah Al-Qadr ayat 4 berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat, yakni para malaikat dan juga khususnya malaikat Jibril turun pada malam itu, yakni malam Al-Qadr, pada Lailatul Qadr, dan membawa segala hal, segala urusan, segala masalah dari Tuhan mereka, yakni para malaikat tersebut. Jadi memutuskan segala hal terkait umurnya, rizkinya, takdirnya, segala urusan. Nah, sehingga di antara hal yang semestinya kita lakukan adalah memperbanyak ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kita serta kuantitas ibadah kita, khususnya selama bulan Ramadan, lebih khusus lagi menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, karena dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Lailatul Qadr itu terjadi di akhir-akhir bulan Ramadan.
Riwayat lain menyebutkan bahwa Lailatul Qadar biasanya terjadi pada tanggal-tanggal ganjil selama bulan Ramadan. Saya menyadari bukan merupakan keahlian, dan juga saya merasa tidak mempunyai kompetensi untuk memberikan kritik terkait riwayat hadis-hadis terkait Lailatul Qadar maupun dari sisi kepastian maknanya. Namun yang dapat saya sampaikan dua hal. Yang pertama, bahwa terlepas dari perdebatan para ulama seputar hadis-hadis tentang Lailatul Qadar, bahwa yang dapat kita yakini bahwa tidak ada penjelasan baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang jelas, lugas, dan tegas menjelaskan kapan terjadinya Lailatul Qadar tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa tujuan tidak adanya kepastian tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar tersebut, tujuannya adalah agar selama 1 bulan penuh orang yang menjalani bulan Ramadan itu senantiasa semangat, giat, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, sehingga tanpa disadari atau tidak, tanpa diketahui atau tidak, tanpa harus sengaja memastikan kapan terjadinya Lailatul Qadar, dengan ibadah yang baik dan volume, kualitas, dan kuantitasnya itu ditingkatkan, secara otomatis dia akan mendapati Lailatul Qadar tersebut. Nah, jadi para pemirsa Al-Kalam yang saya muliakan, tujuan dari tidak ditentukannya malam Lailatul Qadar itu adalah dalam rangka memotivasi. Seperti halnya sayembara, jika hadiahnya itu tidak disebutkan terlebih dahulu, maka besar kemungkinan orang kemudian menduga-duga apa kira-kira balasan yang akan didapat dari orang yang kemudian menjalani ibadah di Lailatul Qadar tersebut, termasuk juga kapan akan mendapatkannya, sehingga orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, berbuat amal ibadah. Nah, di ayat 5 surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr, di antara keutamaan lain dari Lailatul Qadar adalah bahwa pada malam itu seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan merasakan kedamaian, merasakan rasa nyaman sampai terbit fajar, sehingga perasaan itu merupakan sesuatu yang istimewa, sangat berharga, karena tidak didapatkan setiap saat. Bahkan mungkin juga orang selama hidupnya barangkali 30, 40, 60 tahun selalu giat beribadah, tetapi boleh jadi saat Lailatul Qadar itu terjadi, kebetulan dia lengah atau kurang dalam beribadah, sehingga justru dia kehilangan momentum dan malam berharga itu. Nah, sehingga sangat disayangkan jika kemudian karena kealpaan kita, karena kurangnya kita dalam beribadah, tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Para pemirsa Al-Kalam yang saya muliakan, dari apa yang saya sampaikan dapat saya ringkas dua hal. Satu, bahwa tidak ada penjelasan baik dari Al-Quran maupun hadis secara pasti kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, apakah tanggal 17, apakah tanggal 20, apakah tanggal 23, dan seterusnya. Kedua, tidak adanya kepastian baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Tujuannya adalah agar manusia senantiasa berusaha semaksimal mungkin setiap malam untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, sehingga
tanpa disadari, tanpa diyakini, secara otomatis karena ibadahnya yang istiqomah, dia akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada hal yang baik dan bermanfaat adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang dan kekhilafannya dari saya pribadi, dari berbagai hal, setulusnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.